One People, balik lagi bareng aku Divla Kaisa Asvia di podcast satu-satu dibahas, satu-satu dikupas, serunya tanpa batas. Nah, kali ini kita bakalan ngebahas tentang tentang overthinking nih. Nah, tapi aku di sini nggak sendirian, tentunya aku bareng teman-teman aku. Halo. Halo Kak. Halo, Kak Divla. Boleh dong kenalin nih ke One People masing-masingnya namanya. Siapa dulu nih, Kak? Kamu dulu boleh. Oke. Halo One People, perkenalkan nama aku Imel. Aku mahasiswa jurusan KPI semester 5. Halo One People, aku Aulia dan aku sepaket sama Kak Imel nih dari KPI semester 5. Oke, Kak Aul dan Kak Imel gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik sekali. Tadi aku kenyang habis makan Wah. cilokon. Ya, gimana Kak Aul? Aku baik saja insya Allah. Semester 5 aman nih? Semester 5, Pertanyaan yang amin. Bukan aman ya, amin. stres Oke. ya, cukup. Ya sejauh inilah, tapi tugas aman? Tugas insya Allah. Gak mau jawab Kan kita bentar lagi nih bakalan liburan kan, bentar lagi, sebulan lagi tapi Tetap takut menghadapi UAS. ya sih setuju. Nah, Kak Aul, Kak Imel, kita di sini bakal ngebahas tentang overthinking nih. Dimana ya pasti Kak Aul dan Kak Imel pun juga pasti ngerasain kan, Oh, gimana jelas sih, sekali. ya kan? Tapi kan punya overthinking versinya masing-masing. Nah, gimana nih? Kalau menurut Kak Imel dan Kak Aul sendiri tuh overthinkingnya tuh apa tentang gara-gara gak dibalas nih sama pacarnya gitu? Waduh. Atau emang mikirin hal-hal yang kayak gimana nih nanti ke depannya ya kayak gitu. Gimana nih? Overthinkingnya tuh kayak gimana? Dulu ya. Mungkin iya tadi seperti yang disebutkan oleh Kak Dipla, yang bagian ke depannya tuh bakal kayak gimana. Jujur aku setiap malam sering banget nangis tentang itu Waduh. ke depannya kayak gimana. Terus yang paling penting adalah aku nggak punya uang. Jadi jujur beneran pikiran banget. Iya, Beneran jadi kayak aduh aku beban banget nih jadi orang tua karena jadi orang tua. Jadi anak, jadi anak karena kayak uangnya keluar terus-terusan gitu loh. Iya. Gimana, Kak? Karena kan emang menurut aku ya, apa sih namanya? Sekarang tuh permasalahan yang paling sering dihadapi oleh orang-orang dewasa kayak kita, ngeri orang dewasa. Setengah dewasa, setengah matang. Iya. Itu kan emang salah satunya tuh ekonomi gitu loh. Dimana kita orang tua kita tuh udah bukan di masa jayanya ya. Iyalah. Kadang kan kayak gitu, ada beberapa yang kayak gitu. Terus malah kitanya juga lagi butuh-butuhnya uang gitu kan. Ya nggak sih? Kalau Kak Aul sendiri gimana tadi overthinkingnya? Kalau aku sih sebagai anak perantauan dan anak kos gitu ya, Iya. overthinkingnya pasti banyak ya. Kadang aku juga mengoverthinkingkan anjay. Gak apa-apa, santai. Santai, Kak. Ya. Kadang aku juga mengoverthinkingkan hal-hal apa sih yang bakal terjadi di masa depan, nanti aku bakal kayak gimana, masa aku bakal kayak gini-gini terus gitu ya. Tapi kadang-kala kalau malam-malam nih ya, sebagai anak kos yang jauh dari orang tua dan kita bosen gitu ya menikmati hari-hari yang gitu-gitu aja, kadang aku tuh kangen banget sama suasana rumah. Iya betul gak sih. Kangen masakan orang tua ya, masakan mama gitu ya. Kayak kalau di kos kan kita sendirian, Iya. kalau di rumah kan kayak ada yang neriakin lah sedikit-sedikit, jadi nggak terlalu sepi gitu. Iya, malah justru kalau kadang kita di kos tuh karena kita sendiri malah kita banyak beban gitu loh. Iya bener, Iya ya. karena kita sendirian jadi apa sih, tekau pengalaman tuh apa ya, Apa tuh? Sering ngelamun. nggak, kalau diem sedikit, kalau cek orang Sunda mah tekau pengalamannya. Kalau diem sedikit aja kita tuh kepikiran gitu, kayak gitulah pokoknya. Iya sih, benar. Nah, kalau misalkan overthinking nih, kalian tuh tipe yang bakalan diem, dipendam sendiri, atau bakalan war gitu kemana-mana kayak ke teman kita lah, ke pacar kita gitu, atau ke orang tua kita atau siapa gitu lah. Agak sedih ya membicarakan pacar. Gak Pacar ada 23 kan? Jujur kalau untuk itu tergantung masalahnya.
Jadi tuh Ya. ada beberapa masalah yang emang kita keluar-keluar di media sosial bagi second account ya. Yes, Karena kita pengguna second ya account. remaja-remaja yang mempunyai second account gitu. Iya. Jadi ya itu terus ada yang emang dipendam sendiri, ada yang cerita juga ke teman-teman, tergantung porsi Tergantung masalahnya kali ya. Iya, tergantung masalahnya. Bener sih. Lah kalau Kak Aul gimana? Kalau aku sendiri kadang kalau misalnya ada aku habis ketemu sama orang nih ya, terus bikin orang itu tuh bikin aku kepikiran gitu ya. Bukan dalam hal apa ya? Kayak misalnya kepikirannya tuh, aduh tadi aku salah nggak ya kayak gini. Ya, kadang melakukan sesuatu ya ke orang Dan tuh kadang aku tuh kadang pulang-pulang cerita gitu kepikiran. ya, mencurahkannya ke second account ya. Iya, Aku tentu. minta pendapat teman-teman yang ada di second account aku, kira-kira aku tuh salah nggak sih kayak gitu. Tapi kalau misalnya masalahnya udah berat nih, kalau jalan terakhir selain nangis ya aku adalah tempat penampung ceritaku gitu ya. Mm-mm. Jadi dia yang sering apa sih ngedengerin keluh kesah aku kayak Waduh, Siapa siapa sih? tuh? Ya, Penasaran ada banget. anomali yang dia biasanya hidupnya hanya memancing di Roblox ya. Ini yang biasanya menampung Waduh, cerita sweet aku. banget deh Kak Zidni nih. Next bolehlah dipanggil Ya, boleh ke sini diundang ya, bareng Kak Zidni. Kak Aul lagi. Nah, kalau kalian kan misalkan overthinking kan kalian bisa luapin tuh ya di situ di second akun lah. Kadang kalau Aul cerita ke teman-temannya lah. Nah, selain itu kalian cara nenanginnya itu loh kayak gimana? Kadang apa kalian main game kah atau kalian ngedrakor kah atau apa ya? Ya, semacamnya lah. Ya kalau kita sih dua orang yang jelas kemana ya plannya kemana Kak Imel. kita itu kalau nggak ngedrakor ya nge-K-pop. Kita adalah dua orang yang suka dengan hal-hal yang berbau Korea gitu ya, kayak Korean drama, Korean pop kayak gitu ya. Idol tampan. Ya itu pelariannya. Kalau lagi stres pasti ke situ gak sih? Betul nyari updatean bias-bias kita. Yes. Kadang- Siapa bias kamu? Dok Kyungsu, aduh sayangku, mau kamu banget. Ya kebetulan kekasih aku lagi wamil ya, jadi belum Kasian banyak update. banget. Aku mau udah. Kalian gak nanya kekasih aku siapa? Aduh siapa sih kak? Siapa tuh? Kekasih aku siapa ya? Temennya Jaehyun. Kita bakalan Hai setia. Chan kah? Iya, betul sekali. Nanti aku kirim undangan ya ke kamu ya. Siap. Kita bakalan reunian gak sih di Korea ini? Mimpi. Bangun-bangun udah siap. Aduh. Dan kita punya banyak banget list drakor yang belum ditonton ya buat betul mengalihkan overthinking kita. Jujur ini akhir tahun 2025 banyak banget yang bagus-bagus. Ya. Parah. Aku tiap hari kayak nungguin ongoing dari drama yang mana nih gitu. Tapi kadang aku tuh suka stres tau kalau misalnya nungguin drakor drama ongoing tuh malah mati penasaran coy. Iya, Hidup setuju. dalam Aku keadaan juga penasaran. tipe yang kalau misalkan nonton drakor tuh nggak mau yang ongoing Iya gitu. mendingan yang selesai Iya, ya. yang selesai aja, yang episodenya udah bener-bener selesai gitu. Aku malah lebih sering yang ongoing. Oh, Karena iya. suka Apa kamu tiba-tiba suka menunggu? Ya kasihan. jangan gitu dong. Menunggu Kyungsu lah, nggak Udah capek apa-apa sih lah. menunggu. Kenapa nonton yang ongoing itu karena kayak setiap minggunya tuh aku kayak nunggu sesuatu gitu. Ya, Iya, kayak bener, penasaran. suka nunggu. Iya karena Jadi kita kan nggak tahu ya episode selanjutnya tuh kayak apa. Jadi tuh kayak penasaran "Aduh, gitu ya. cepet, please cepet hari ini nanti malam please cepet gitu loh. Jadi seru deh pokoknya setiap hari menunggu episode baru gitu. Iya jadi ada apa sih, ada semangat di diri kita buat Betul. hidup sampai hari Sabtu dan Iya Iya. betul. Ini karena aku nggak punya pacar. Gak apa-apa, gak apa-apa, gak apa-apa. Karena kan kita gak punya pacar, kita punya Kyungsu, punya Jaehyun. Allah. Punya Allah, betul iya. sekali. Itu adalah nomor satu Betul. di hati kita. Betul Allah sekali. Subhanahu wa Ta'ala. Iya, betul setuju banget sih. Aduh. Nah, kalau misalkan overthinking ini tuh diibaratkan sebuah manusia gitu. Kalian bakalan ngomong apa tuh ke overthinking itu? Semua hal yang maki-maki aku maki-maki. Iya. Maksudnya aku keluarin semua hal-hal kotor pun aku maki-maki. Bahkan misalnya kalau dia jadi orang nih, terus dia mau masuk ke rumah aku, gue Pojokin. tutup itu pintunya. Gak mau saya nerima ke orang. Kayak ngapain dia datang-datang terus ke hidup kita? Loh. Sudah banyak ini masalah di sini, Iya, nggak usah stop lah datang-datang. lu nambah-nambahin dah.
betul, stop lah, Iya, iya, iya. kita udah cukup. Kadang apa sih namanya overthinking itu kan, tapi datang karena ya memang kitanya mungkin dikasih ujian gitu nggak sih, karena ngelihat kitanya gitu, maksudnya kitanya tuh bakalan kuat gak sih gitu buat ngehadapin masalah-masalah itu nggak sih, buat Iya kita nggak sih? mencari keputusan nggak sih, apa gimana menurut kalian? Bener sih, setuju. Jadi kayak pas datang di hari overthinking itu tuh bener-bener kayak, ya Allah, aku kenapa sih dikasih ini, ya Allah. Terus gila, udah lewat. Ya padahal Alhamdulillah. iya kan. Padahal Kak Imel itu bukannya cara Tuhan tuh biar Kak Imel tuh cerita sama Iya, yang di atas gitu loh, betul. jangan Minta. talk to Allah. OMG. Kita dikasih overthinking gitu Iya ya. ya, mungkin ya kayak Kita gitu. selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul, insya Allah. Moms. Aduh, apa lagi ya? Nah, cara paling ampuh buat kalian biar gak nyetop gitu, biar gak overthinking lagi, udahlah gitu, aduh capek banget ini gitu, itu gimana? Aku pastinya nge-silent HP aku, biar gak ada notif tung gitu. Terus beneran nonton drakor. Sumpah, aku nonton drakor terus guys, hampir tiap malam. Kayak misal aku lagi stres, terus aku stres itu sampai nggak yang nonton drakor gitu loh, itu 2 hari tuh udah kayak orang gila banget gua. Jadi beneran Pelarian banget ya. harus nyari drama baru gitu. Iya, aku juga tipe orang yang kalau lagi overthinking, lagi apa sih, butuh ruang sendiri gitu. Aku nggak mau ngomong sama semua orang. Mungkin kelihatannya aku sama teman-teman di luar tuh orang yang suka Ceria, banyak bicara gitu iya. ya. Jadi kalau aku diem tuh kenapa? Malah kalau misalnya lagi banyak pikiran, terus aku ngebuka mulut, itu tuh Malah harus jadinya banyak yang disensor iya, gitu. benar. Nanti kebablasan. Kayak harus nahan diri gitu ya. Iya. Jadi mendingan aku mingkem dan udah putus kontak ke semua, ya mati di silent dulu HP-nya, dan kita menikmati kesendirian kita, me time gitu ya. Betul, aku juga sama sih kalau misalkan lagi overthinking gitu, aku pengennya pulang gitu, karena Iya. aku kalau maksudnya di pondok itu kan nggak bisa ngapa-ngapain gitu, karena banyak orang Iya, gitu, bener. ya kan, jadi akhirnya aku memilih untuk Meskipun- pulang dan ya kayak gitu. Meskipun aku di kos sendirian juga, tapi aku tuh kalau lagi overthinking tuh kadang suka pengen jalan-jalan sendiri aja, motoran kemana gitu. Itu enak banget sih serius kalau misalkan gitu. cobain. Tapi aku selama ini belum berani kalau misalkan untuk me time gitu. Sebenarnya aku penasaran kayak pengen ke mall sendiri makan kayak gitu, tapi aku belum berani. Aku beraninya cuma kayak jalan-jalan Ya, aja. aku juga belum berani sih. Karena aku lebih nyaman di kamar jujur daripada keluar. Ya karena keluarin duit gak sih, kita juga kan overthinkingnya. Iya problemnya karena Iya. aku nggak punya uang sih. Iya kan, sama aku juga sebenarnya. Cuma ya kalau misalkan ini ya kita muter-muter aja, seru apa ya, sambil musikan lah kayak Iya, gitu bener, nggak bener, sih. Kadang ngeliat orang di jalanan malah kita berpikir kayak, oh kita tuh kurang bersyukur kali ya gitu, karena kan banyak orang di luar sana yang ternyata masalahnya tuh lebih banyak gitu daripada kita kayak Betul, gitu. betul. Aku gini Kak Dipla, aku pernah waktu itu Gimana tuh? aku lagi banyak pikiran berkecamuk, mungkin karena di sekolah juga di kampus juga banyak apa sih, tugas gitu, dan orang-orang di sekitar aku ada yang bikin sebel gitu. Aku memutuskan untuk pulang kampung karena kebetulan kampung aku itu tetangga ya, jadi deket gitu ya. Iya. Nah itu pulangnya itu sengaja aku sore karena aku pengen menikmati malam gitu. Wah, Nah udah meskipun Malam di jalan. malam di jalan dan apa ya, sama aku HP itu aku silent, aku pasang headset. Jadi meskipun orang rumah telepon sampai mana aku tuh sama aku sengaja gak diangkat ya, karena aku ingin menikmati hari-hari perjalanan gitu ya, kesendirian aku. Ya mungkin itu kali ya jalan terbaik biar kita bisa Tetap kembali pulih gitu kali ya. Iya benar sih, betul sekali. Kalau Kak Imel kan emang deket ya, jadi emang nggak bisa kemana-mana kali ya. Betul, karena tinggal di rumah orang tua juga. Betul. PP teman-teman. Terus nih ya, aku nih jujur karena aku tuh kayak nggak tahu mau cerita ke siapa gitu, walaupun teman aku banyak nih, cuma aku nggak tahu ngomong sama siapa, sampai tiap hari tuh ngomong sendiri guys, Real. ngomong sendiri sampai aku dimarahin ibu karena aku ngomong sendiri. Sumpah kayak, Mbak Imel jangan ngomong sendiri, ibu takut kamu gila. Enggak Bu, inilah maksudnya Mbak Imel, cara aku ngomong Iya sendiri sih. inilah yang menyembuhkan aku gitu. tapi itu nggak apa-apa banget sih, Iya, karena iya.
apa sih, meskipun gak ada orang yang denger mungkin ya saat kita ngomong sendiri, tapi kan ada yang mendengar kan. Iya. Tuhan kan mendengar ya. Bahkan boleh kalau misalnya kita curhat abis sholat gitu, berdoa curhat sambil posisi kakinya mungkin udah naik gitu, Iya, iya. santai gitu, kayak ya Allah kenapa sih kok kayak gini banget ya aku, ya Allah kok ini itu nggak apa-apa banget gak sih kalau kayak gitu Iya ya, bener sih. karena bikin hati tenang juga kan. Sampai di motor pun emang suka kalau pulang kan sendirian terus ya, itu kayak ngomong sendiri sambil nyanyi sampai suka serangga masuk, demi Allah banget. Sampai kayak aduh harus cepet-cepet pulang, harus cepet biar minum karena beneran gak enak banget, kayak Iya, mau bener off terus tiap perjalanan. Sering banget, sumpah sering banget aku yakin. Tapi emang kalau lagi di perjalanan gitu sambil nyanyi-nyanyi sampai Betul. suara habis tuh seru banget sih. Walaupun ditenger sama pengendara lain juga Iya bodo amat lah gitu. Sama aku juga kan, aku anak kedua yang dimana aku nggak terlalu deket sama kakakku karena emang kita tuh selama waktu dari kecil sampai gede itu pisah gitu. Dia di pondok terus, akunya yang di rumah, giliran aku dianya di rumah, aku yang di pondok gitu. Tuker-tuker kayak gitu. Dan aku ngerasa kayak nggak punya tempat gitu buat cerita, dan aku kadang ke temen tuh suka nggak enak kayak aku takut mereka juga punya beban sendiri yang dimana ya takutnya malah merekanya tuh risih gitu. Dan akhirnya aku kayak gitu, aku beberapa kali sengaja pulang lama gitu. Lama tuh karena muter-muter entah kemana jalannya gitu. Yang dimana di situ aku kayak ya udah ngobrol sendiri lah. Tapi aku jujur, aku belum bisa menikmati apa ya, buat cerita ke Allah gitu. Aku pernah kayak ngomong kayak gitu, tapi aku merasa kayak masih ada yang gak lega gitu loh. Kayak masih ada yang ngeganjel gitu di hati aku. Gak tahu kenapa. Aku biasanya kalau sampai ngadu-ngadu ke Allah gitu udah puncaknya sih. Iya udah Kayak kesel udah banget ya. sambil nangis sempat. Iya. Tapi bukan kayak after sholat gitu loh, kayak mau tidur tuh. Oh Kadang iya. kan langsung kayak kepikiran tuh datang pasti mau tidur ya. Iya benar. Itu ganggu banget sih jujur. Apalagi misal kalau FYP TikTok kita tuh sedih-sedih semua tuh. Wah, itu. Memancing air Emang mata aku, jalannya kita untuk mulai berserah kali ya. Iya mungkin ya. Aku jarang sih bisa apa ya, cerita gitu ke temen soal overthinking aku. Malah kalau di rumah pun aku tipe orang yang gak cerita sama keluarga kalau ada masalah. Aku milih buat mendem sendiri gitu, karena posisinya aku mungkin anak pertama ya, aku nggak mau membebani keluarga aku, dan orang tua aku tuh apa ya, acuh gak acuh, apa ya, noncalat apa ya. Kayak dia tuh mereka tuh mungkin peduli tapi nggak meromantisasi anaknya tuh, kayak nggak bikin anaknya Untuk gimana sih, cerita gitu nggak sih? nggak ditunjukin gitu loh. Enggak kayak gitu. Iya, aku juga jadi- soalnya tipe orang tua aku kayak gitu, sama yang Jadi kayak nulis Al gitu. sendiri. Iya benar, jadi aku kayak ya udah kalau ada apa-apa mendingan kita tutup mulut aja gitu, Mhm. diam sendiri. Aku selalu ditanya jujur. Ya, ya bukan aku enak juga sih pengen sebenarnya. kayak gitu sih. Iya, sama. Aku juga pengen kayak gitu karena aku selama ini ya, selama aku mondok dan ya selama inilah pokoknya aku tuh kalau misalkan video call sama orang tua aku jarang banget buat kayak nanyain gimana tadi gitu. Tadi di kuliahnya kayak gimana, yang lebih sering malah aku. Dan aku sampai ada di titik aku tuh kalau misalkan ngomong sama orang tua tuh kayak kadang gemeteran gitu loh. Sampai di titik itu karena aku emang sejauh ini belum pernah ngobrol sebanyak itu dan yang keluh kesahkan semua yang di hidup aku gitu loh. Kayak gitu sampai pernah di titik itu. Tapi aku nggak suka kalau ditanya. Oh Kalau iya. ada masalah ditanya, "Aku kenapa?" Nggak bisa gitu, udah berderai air mataku. Kenapa aku selalu ditanya? Itu tuh karena aku di rumah tuh kayak orang gila ya guys. Kehidupannya tuh maksudnya kayak cuak-cuakan terus, berisik terus. Terus tiba-tiba diem ya. Nah, itu tiba-tiba Mungkin diem, bingung terus ya. tiba-tiba matanya kayak bengkak gitu habis nangis tuh selalu ditanya kayak kenapa, sekolah kuliah atau apa gitu. Jadi aku iya email tadi gini. Seru banget sih pasti. Kalau aku tuh apa ya tadi tuh aku mau jadi bentar aku lupa. Nih, kencang nggak? Bentar aku lupa. Gak apa-apa, pikirkan. Nah, oh ya, orang tua aku tuh tipe yang juga kayak mereka tuh apa ya? Sebenarnya jadi aku cerita nih. Nah, dan orang tua aku kok ini kayak jadi kayak gini. Gak apa-apa, Ngomongin orang tua. gak apa-apa, Cok. Iya, maksudnya Gampang orang gak sih? orang tua aku tuh tipe yang juga mereka tuh
maunya tahu aku baiknya aja, bisa bilang kayak gitu. Makanya aku bisa jadi aku takut buat cerita tuh karena kayak gitu juga. Cuma mungkin Tapi- bisa enggak, maksudnya mungkin bisa coba sih, karena kan belum pernah ya. Iya. Mungkin bisa coba. Ya aku beberapa kali kayak pernah beraniin ngomong gitu. Dan ya Dimarahin. seperti itulah. Tapi gini gak sih, mungkin karena aku belum menjadi orang tua ya, aku nggak tahu apa yang dipikiran orang tua Ya kita. kadang tuh aku juga nggak Apa tahu. mungkin orang tua kita tuh melihatnya kita tuh orangnya baik-baik aja selama ini, nggak kayak gimana ya, kayak ya udah sih anak remaja, apa sih yang bikin anak remaja susah, apa sih gitu kan, apa sih yang bikin anak remaja frustasi, kan dia nggak mikirin belum bekerja juga ya, belum ini apa gitu yang mikirin ini tuh, pasti orang tua mikirnya paling masalah pacarnya, masalah itunya, padahal kan masalah tuh gak melulu soal itu ya. Iya, apalagi kita yang nggak punya pacar. Kadang ya gak tertentang Sedih itu banget sih. jujur nggak punya pacar. Kayak aku ngebayangin kalau aku punya pacar, masa kayak masa kayak cerita apa aja gitu. Kalau ke teman kan kita punya batasan untuk cerita Iya, kan. Sedangkan betul. aku ngebayanginnya aku tuh kalau punya pacar tuh kayak semuanya bisa diceritain gitu. Ya kayak kita bisa leluasa gitu gak sih buat cerita ke dia, karena kan ya dia bakalan seumur hidup gitu kalau. Aduh. Ya itu yang seumur hidup. Iya, kalau yang seumur hidup, kalau seumur hidup. Kalau pacar kan bisa aja di tengah jalan ya kita Aduh. berhenti. Iya sih, Aku bener. juga Nggak tahu sih, ini karena bayangan aku aja yang tidak pernah pacaran. Aduh. Jadi Kak Alu juga nggak pernah pacaran. aku dari kandungan mungkin sampai sekarang sudah 20 tahun. Betul. Ya, sudahlah, itulah mungkin namanya takdir ya. Ya nggak apa-apa kok. Mungkin nanti kita dapat jodohnya apa ya? Mungkin lelaki botak berseragam merah itu ya. Mungkin banget yang Apa Bang Bandung ini aku? Ya udah, ini kan namanya perjalanan hidup, nanti juga ada masanya ya, ada Iya, masanya betul. kita bertemu dengan orang yang tepat, orang yang cocok, yang jadi belahan jiwa kita gitu. Ya, semoga Aku nggak punya pacar juga itu bukan dosa besar ya, nggak punya pacar juga malah pahala. Ya betul. kita nggak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak berguna gitu ya. Oh iya, balik lagi nih ke overthinking tadi. Nah, aku penasaran nih, kayak kalian tuh pernah gak sih overthinking hal yang sebenarnya tuh gak pernah terjadi gitu, terus gak pernah, yang seharusnya gak kita pikirin dan ya gak bakal terjadi juga di kita gitu. Pernah gak? Pernah ya. Lebih ke mungkin belum kejadian tapi Ya, udah mikirin. iya, Iya, iya gitu, yes, kayak yes. gitu, kayak Nah, gitu. kalau itu selalu ya, kalau misalnya ada kita kayak waktu ini apa namanya, aku minggu lalu yang nge-host ini, Iya. aku malam itu pikiran itu, tahu sendiri ya. Iya. Aku cerita terus-terusan kayak aku takut Iya, bener, gitu kita loh. Iya, aku juga suka kayak gitu. Mungkin yang paling aku ingat itu ketakutan aku terbesar itu waktu aku lulus SMA itu kan kita lagi mengajukan apa ya? Lagi daftar ujian Iya. SBMPTN kayak gitu kan. SNMPTN kayak gitu ya. Dan aku takut banget gak ada kampus yang nerima aku. Ya. Aku sumpah aku berpikir Iya, ya iya, ampun, iya, kalau iya. aku gak diterima. Aku sampai mama ini gimana ya, mau gimana ya, aku sampai berderai air mata setiap memikirkan itu, karena aku ngerasa aku udah maksimal belajar, mungkin belum maksimal ya. Tapi aku merasa kayak itu udah sampai segitu gitu, tapi gagal lagi, ditolak lagi. Waduh, ditolak PTN itu lebih menyakitkan bejir daripada ditolak kasih. Yang betul. Emang pernah. Tapi bisa mancing ya. Tapi setelah aku duduk di sini di kampus hijau tercinta, wah ternyata aku bisa melewati badai itu ya, meskipun dengan berderai tsunami air mata gitu. Betul. Karena Ternyata aku udah melewati hal-hal yang dulu kita anggap sulit. betul, Ya, ternyata kita hebat banget gitu. iya. Meskipun sebelumnya kita harus bergelut dulu sama pikiran sendiri. Iya, capek banget. Sebenarnya juga nggak boleh ya kayak gitu, nggak sih? Maksudnya jadinya kayak seuzon duluan gitu loh. Iya, Mungkin benar, bakal benar. kayak gini, padahal kan kita belum tahu kayak gimana ke depannya gitu loh. Iya, mungkin emang udah jalannya kayak gitu kan. Digagalin terus mungkin kata Allah ya udah emang kamu harusnya ke sini. Ya udah ke sini aja. Iya, mungkin aku jodohnya Kyongso. Aduh.
Nah, apa sih namanya? Kadang kalian pernah gak sih ngerasain kalau misalkan overthinking kalian tuh ternyata jadi apa yang terjadi ke depannya itu malah mematahkan pikiran kalian sendiri gitu pas overthinking tuh. Ada gak kejadian kayak gitu? Oh jadi kayak ternyata nggak seburuk yang aku Iya, betul. yakin. Yang overthinking kita tuh kayak wah dipatahin gitu Iya, kalau sering nggak sekali sih. Jujur emang sering kayak gitu, kayak kita sebelumnya kayak ya Allah ini kayak gimana, tapi ternyata pas harinya kayak alah cuma gini doang, ngapain Ya, aku pusing ternyata kemarin. begini doang ya. Pernah itu kayak sering. Iya kan, sering terjadi kan. Kadang kayak aku juga kan yang waktu itu aku pernah ceritain ke kalian kan, kayak aku tuh takut gitu buat masuk ke kuliah, tapi ternyata kuliah tuh seseru itu gitu. Jadi aku kayak dipatahin lah statement buruk tentang kuliah itu. Nggak seburuk itu kok, tugas-tugasnya aja ya mungkin kita stres. Iya. Alhamdulillahnya kita juga dapat teman kuliah yang masya Allah sekali ya. Yang menyenangkan gitu ya. Betul. Yang nggak jauh beda sama teman-teman kita dulu gitu ya. Betul, Jadi teman sekolah kayak benar mematahkan statement teman kuliah itu kayak cuma awal-awalnya doang gitu. enggak sih, tapi sekarang kita kompak ya. Enggak Tidak kok. dong dengan kelas kita. 5 semester nih. Iya. Tetap Semoga kompak. sampai semester akhir. Amin. Iya. Semoga sampai menikah, sampai bercucu, sampai bercicit Tadi aku sempat bersama. ini lucu banget sih. Tadi aku sempat lewat di TikTok gitu ya. Maaf ini sangat keluar ya, tapi gak apa-apa lah. Ini tadi aku lihat di TikTok, terus ada kayak satu video TikTok itu kayak mereka satu kelas ada yang cinlok gitu. Terus mereka nikah dan mereka menggunakan jargon kelas mereka. Aduh, kebayang gak coba? Ada KPI. Jadi one people kelas kita tuh punya jargon yang selalu kita pakai kalau ada Betul. acara-acara besar, kalau ada foto-foto bareng itu selalu bikin jargon, yaitu gimana teman-teman? Gimana? 5C. Sama lancar ya seperti itu, dan mungkin lucu banget ya misalkan Iya kan? ada yang beneran nikah loh di kelas kita. Iya kan, kalau misalkan ternyata mereka sama-sama cinlok, tapi kayaknya kelas kita tuh Kayaknya nggak Nggak ada. nggak ada sih Nggak sejauh ada sih. ini. Belum ada yang Atau kita juga nggak tahu. terbit muncul bibit juga kayaknya belum ada. Kayaknya Iya betul. Ya kan aku jadinya ke Yungso. Iya sih. Mungkin nanti teman-teman dari KPIC bisa datang ke pernikahan aku sama Jung Jae Hyun ya. Siap banget bertemu 2-3. Jangan lupa dong Jaehyunnya bawa Haichan. Bangun bangun. Jujur seneng. Apalagi Seneng nih, banget Kak nih Dipta? nih ngebahas pacar kita. Betul, membahas pacar-pacar. Itu sebenarnya pelarian jir, kita juga tahu itu gak mungkin coy. Kita kalian tuh maksudnya jangan dianggap serius ya. Yes. Karena kita juga tahu ini cuma candaan, cuma ini tuh menghibur kita. Aku gak bisa dimakan, jauh banget. Bener-bener ngehibur. Ya karena Kita kita nggak tahu punya gitu ya. pacar, guys. Meskipun kita tahu endingnya ya gak akan bersama, hey. Iyalah, orang beda agama, beda negara. Aduh. Beda perasaan. Beda perasaan. Mereka tahu, kita aja gak tahu. Ya, mereka tahu kita hidup aja enggak Tapi gitu. kadang ada ambisi di diri kita ya sebagai penggemar K-pop. Kita pengen ketemu dia nih suatu hari nanti. Jadi ada ambisi kita untuk belajar, mengumpulkan duit, menabung Betul. lah, Sampai dimana aku tuh kayak belajar bahasanya gitu. Yes. Ya, sebenarnya Jadi banyak menambah motivasinya enggak sih, banyak hal-hal positifnya dan yang enggak negatif doang gitu. Iya, mereka tuh selalu mikir-mikir yang negatifnya doang, padahal tuh kayak ya ini tuh ngebantu kita buat tetap waras. Betul Walaupun sih. kelihatannya kayak orang nggak waras ya. Ya memang kelihatan seperti orang gila sih kalau udah kayak gitu. Iya. Dan aku ada teman aku satu yang benar-benar dia tuh K-popers banget gitu. Aduh maaf ini ngebahas K-popers gak apa-apa lah ya, kita melenceng dikit gitu kan. Terus dia sampai bener-bener dia kerja tuh cuma pengen buat nonton konser gitu. Mereka dia tuh kayak ngeluarin uang buat sebanyak itu tanpa harus memikirkan itu, maksudnya ngeluarin duit tanpa beban gitu, kayak cuma demi ketemu pacarnya itu. Dia mah ini si dari Tracer, si Jengwoo itu, dia itu bener-bener dia sampai di mana kayak dia aku pengen ketemu lagi. Nah itu kan lagi jadi kayak semangat gitu ya. Jadi Iya. tapi jadi semangat buat ini loh. Iya sebenarnya kalau kita ngambil ya, positifnya mah kayak gitu. Mungkin yang itu cara dia buat nyembuhin Iya. patah-patah yang sebelumnya gitu. Yes. Karena kan dia juga bilang kalau dia tuh capek gitu kerja tuh, tapi setelah dia konser itu dia malah
kayak ngerasa fresh lagi, kayak dari awal lagi gitu Kayak loh. gitu, Baby gitu honey, iya siapa yang gak seneng coba. Iya Ya mungkin kan. kalau cowok-cowok pun kayak mungkin ini ya Ketemu kayak fans bola. penggemar bola gitu Mm-mm. ya. Kalau kita mah ya kayak gitu. Ya begitulah. Bedanya Kita punya lah. masing-masing lah. Iya. Jangan menyenggol satu sama lain please. Single lagi. Ya, nah balik lagi ke overthinking tadi kan, kalau ternyata kalau kita tuh overthinking salah satu buat nyembuhinnya kan dengan ngedrakor lah, ngebias lah dan ya sebagainya gitu, atau kita jalan-jalan entah kemana lah sesuka hati kita. Nah, ini satu pertanyaan lagi nih ya buat one people nih, maksudnya pesan dari kalian untuk one people nih yang lagi overthinking tuh, apa pesannya? Silahkan. Mungkin untuk aku ya, boleh overthinking itu asli, cuma jangan berlebihan. Maksud jangan berlebihan adalah kita tuh harus tetap punya sesuatu yang bisa kita ibaratnya berobat gitu loh, entah cerita ke temen, entah kayak ke aku ngedrakor atau ngebias gitu, tuh harus punya sesuatu yang kayak gitu biar ya nyembuhin gitu loh, biar nggak stuck di situ aja. Nanti gila anjay kalau nggak punya teman cerita atau punya tempat ngelampiasin. Please jangan gitu teman-teman one people. Jangan gila, di luar panas, kelilingnya panas. Betul. Gimana Iya. kalau Kak Aul? Kalau menurut aku ya wajar aja nggak sih kita berpikiran gitu, tapi jangan terlalu berlebihan gitu ya. Dan ingat ya, semuanya itu bisa diselesaikan dengan kita berusaha dan berdoa. Jangan merasa sendirian one people. Betul. Iya, karena kan kita punya keluarga, punya teman, dan kita punya Tuhan gitu ya. Jadi banyakin sholat lah, banyakin ngaji. Masya Allah, betul sekali ya percaya one kepada people. Tuhanmu. Nah, buat one people yang lagi overthinking sekarang mungkin bisa nih dilihat gitu contoh-contohnya dari Kak Imel dan Kak Aul. Bisa dengan kalian ngebias atau ngedrakor atau kalian jalan-jalan. hiburan lain Iya, lah, cari hiburan yang banyak dimana banget. bisa bikin kalian sembuh lagi gitu, bisa Yes. biar kalian Ibu cosplay oh boleh ya cosplay juga kan mungkin. Healing atau enggak healing ke Jujur aku tempat-tempat nggak- itu ya. nggak pernah ngejudge kayak gitu karena ya mungkin Itu cara orang iya nyembuhin betul. kesetresan mereka gitu. Jadi buat one people jangan lupa buat temuin cara sembuh kalian ketika overthinking. Iya, mungkin itu aja kali ya dari episode overthinking kali ini. Nggak Terima kerasa ya, kasih kan? banyak. Seru. Iya ya, seru banget. Next kita bakalan bahas K-popers boleh nih lah. Boleh, Kayaknya lebih seru Aku banget suka sih banget ini. sih, jujur karena ranah aku dan Aul banget ya nggak. Yes. Aku suka dikit-dikit lah. Suka kalau ngebahas secernya mah. Siapa yang suka ngebahas bias kita sendiri. Betul. Mungkin itu aja ya. Makasih buat Kak Imel, Kak Aul udah datang ke sini. Walaupun di banyak kesibukannya gitu ya. Tapi terima kasih banyak. Sama-sama Kak Dipla, makasih juga. Iya. Makasih juga sudah mengundang kami ke sini. Oke. Nih buat one people jangan lupa nonton ya. Jangan lupa juga buat share, subscribe dan like, komen di YouTube dan Spotify kita. Tungguin episode selanjutnya. Bye bye. Annyeong.